Foodies, mumpung long weekendnya belum habis nih, yuk kita refresh otak biar tetap semangat. So pasti perut juga wajib dimanjakan dong ya dengan makanan yang enak-enak. Nah, Foodies, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi spot favorit warga Jakarta. Selain bisa piknik bareng sama keluarga, pilihan jajanannya juga macem-macem di sini. Foodies, long weekend bingung mau kemana? Kesini aja nih, ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ya kan tuh, udah rame banget. Jadi selain tempat piknik keluarga yang murah meriah, tentunya kulinernya enak-enak banget. Yuk, kita kepoin ke dalam. Destinasi liburan murah sambil melihat satwa tuh emang asik ya Foodies. Apalagi bareng sama keluarga, iya kan? Happy-nya double-double deh. Kalau Foodies cari jajanan yang simple tapi tetap bergizi dan ngenyangin, pecel busubur wajib pakai banget nih buat dicobain. Aku lihat tuh ada paket 20.000 Foodies ya, paket 20.000. Emang itu dapatnya apa aja 20.000? Dapatnya itu Kak, ada lontong nanti, dikasih ada lontong, gorengan. Oh wajib gorengan juga. Terus sayuran. tuh sayurnya banyak banget ya kan? Iya. Isian pecelnya ada sayur-sayuran nih Foodies seperti toge, kol, dan juga bayam. Terus ditambahin kerupuk kuning buat kriuk-kriuknya. Asli deh kalau ke Ragunan nih wajib pakai banget ya ngepecel. Belum sah kayaknya kemari kalau belum jajan pecel. Ini porsinya lumayan banyak loh Foodies. Bisa lah buat bahan bakar keliling-keliling ke Ragunan. Gak usah overthinking juga soal harga karena ini murmer alias receh tapi rasanya endul. Nih kalau saya tuh harus diaduk-aduk. Tuh lihat bumbu kacangnya. Wow. Lihat tuh. Mie-nya banyak banget sama sayuran. Wadidaw, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bumbu kacangnya sampai menempel. Bener-bener menurut aku ya, kencurnya cukup mendominasi. Jadi meskipun si kacang ini teksturnya kasar-kasar gitu ya, atau yang nggak terlalu halus, tipe-tipe bumbu yang masih berasa pas masuk mulut, tapi yang paling mendominasi si kencurnya itu. Jadi bener-bener enak banget. Kemudian menurut aku kategorinya ini cukup pedas ya, pas masuk mulut tuh cabainya cukup berasa. Bumbu kacangnya ini juga cukup medok Foodies. Rempah-rempahnya juga aduhai bikin betah buat ngunyah. Sayurannya juga masih fresh, jadi masih krenyes-krenyes gitu loh pas dimakan. Mantap ya Foodies. Busubur ini asli orang Jawa Tengah Foodies yang udah punya racikan sejak muda. Jadi resep otentik pecelnya itu lazis maksimal di lidah. Habisin long weekend sambil lihat binatang tuh emang gak pernah ngebosenin ya Foodies. Apalagi buat anak-anak bisa sambil belajar tentang aneka satwa. Ih seru. Tapi kalau lapar melanda lagi, ya tinggal cari camilan aja dong. Nah giliran kerak telur khas Betawi ini yang unjuk gigi. Setelannya udah Betawi bener nih ya Bang. Ini saya lihat tadi ada telur bebek sama telur ayam ya. Saya mau komplit, saya mau bagi-bagi juga, jadi saya mau pesannya banyak ya kan. Saya mau pesan kurang lebih 15 ya kan. Untuk kerak telur ayam harganya 20.000, sementara kerak telur dengan varian telur bebek harganya 25.000 aja. Lihat tuh, serundengnya itu ada 2 macam warna. Saya belum kepo, ini bedanya apa ini? Kalau yang ini lebih basah dia. Lebih basah, ini berarti buat di adonannya gitu? Iya, dia ini asin. Asin? Ya. Oh, oke. Kalau yang kering kalau sana, ini udah gurih manis buat udah topping. gurih manis buat topping. Oh, oke. Jadi perbedaannya itu warnanya itu dia warna pekat sama kuning-kuning muda gitulah pokoknya ya. Jadi buat yang dijadiin topping sama si adonan. Oke Bang, kalau gitu langsung aja bikinin saya nih Bang. Untuk membuat kerak telur khas Betawi ini anti ribet kok Foodies. Pokoknya nggak bakalan lama nunggu, satet-satet dan kerak telurnya siap masuk perut deh. Oke, ini dia nih ya kan, 1 porsi kerak telur bebek ya kan. Iya, bebek. Sudah jadi, kita mau pesan agak banyak karena kita mau bagi-bagi nanti sama orang-orang yang lagi bersantai ria di Ragunan ya kan. Oke Bang, bikinin lagi ya.
Buat yang pengen cobain, jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Dalam sehari ini nggak tanggung-tanggung loh foodies, bisa menghabiskan ratusan telur, yang artinya ratusan porsi bisa ludes terjual. Wow, secara yang datang ke Ragunan kan banyak wisatawan dari luar Jakarta, jadi pada penasaran tuh sama cemilan asli Betawi ini. Bu, Ibu dari mana, Bu? Meruya, Jakarta Barat berarti ya? Oh, oke. Ini tadi saya tuh udah jajan kerak telur, ya kan? Banyak banget. Jadi saya mau bagi-bagi nih ceritanya. Nih. Ya kan? Kau aja lagi lapar katanya. Asik, akhirnya ada temennya juga ya Dan. Bagi-bagi berkala ya, sekalian traktir pengunjung makan kerak telur. Kita pakai tangan aja, kita cobain yang pertama telur bebek tuh. Ya kan? Tebel banget. Wow, kita cobain pakai serundengnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tuh. Tadi padahal dia nggak ada kecap gitu ya, tapi menurut aku ini ada cenderung rasa manis-manisnya. Kemudian serundengnya, meskipun dia sedikit kasar, tapi enak banget. Gurih sama wangi gitu. Benar nggak wangi? Wangi. Ya kan? Wah, tekstur kerak telurnya itu lembut banget. Beras ketannya ini yang tadi terlihat masih keras, langsung berubah jadi lembut pisan. Lazis. Enak. Enak ya? Enak aja apa enak gimana? Enak banget. Ini ya, makan kerak telur satu karena ukurannya gede, kemudian ada beras ketannya, ini kayaknya kenyang satu ya. Telur ayam dan telur bebek rasanya itu beti ya, alias beda-beda tipis. Varian telur bebek berasa lebih tebal aja gitu pas digigit, tapi tetap sama-sama endul kok. Lazis maksimal pas masuk mulut kita. Bukan hanya approve sama Dani aja loh foodies, tapi sama Bu Ibu dari Meruya ini juga dikasih jempol kuadrat. Artinya udah teruji dan terjamin lazis nih. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi, Bu. Wadidaw foodies, crepes ukuran jumbo ini sentuhan warna pelanginya menggoda bener ya. Terus ada tambahan bestinya nih yang bikin crepes semakin lazis, si kacang almond dan keju. Apalagi harga crepes di sini itu benar-benar pro buat kantong pecinta makan receh, 10.000 aja. Aku juga sebenarnya mau ikut bantuin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu foodies. Terus abis ini langsung kasih topping. Oh, setengah-setengah ya. Oke. Wow, foodies lihat dong, benar-benar seperti pelangi. Ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, pokoknya macam-macam. Toppingnya sesuai selera ya foodies, mau full kacang almond atau setengah-setengah dengan kejunya juga boleh. Best sellernya sih varian setengah keju dan setengah coklat almond, biar adil ya kan? Nah sekarang ini adonannya yang coklat, ini curiga deh, kayaknya patah deh ini, kelamaan. Ini kelamaan. Mbaknya yang bikinnya nggak ngasih tahu nih, tuh curiga grogi deh kayaknya. Wah, semoga lah ya nggak gagal ya foodies. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya emang kematangan nih. Karena kelamaan jadinya gagal. Foodies, lihatlah ini kegagalan kita berdua. Tetot. Nih ulang lagi ya foodies ya, karena ini gagal. Ayo siapa yang mau? 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 Nih. It's okay, no problemo kok. Hitung-hitung berbagi crepes dengan foodies yang ada di Pasar Cidu ya kan? Lanjut deh, kita kepoin sate buah yang seger pol nih foodies. Ini bermandikan dengan coklat. Wow. Tuh
foodies. Seru banget kan? Nah, karena ini frozen, jadi coklatnya langsung membeku di buahnya. Sekarang yang jeruk. Wow. Tuh, bulet banget ya. Langsung jeruknya berubah menjadi coklat. Tuh, lagi dan lagi langsung membeku coklatnya. Wow. Wow, gimana tuh rasanya coklat yang manis pol dicampur sama asam segar dari jeruk? Wah, menarik banget nih foodies buat dicobain. This is it foodies. Wow, crepes pelangi yang ukuran tuh super gede banget. Ini aku mau cobain langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Garing. Coklatnya, emang ini pakai coklat merek terkenal ya. Jadinya ini rasanya top banget. Udah gitu almondnya dia nggak pelit, dikasih banyak banget. Dan keju parutnya pun sama, dikasih full dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, dari samping kanan ke samping kiri. Kriuk-kriuk pas digigit, terus rasa kacang almond yang gurih, ditambah selai coklat yang manis. Ih beneran deh, ini bikin betah banget buat ngunyah. Bunyi kriuk-kriuknya itu sih bikin candu ya Kiki. Seharian panas di Makassar kan, terus makannya tuh yang pedes-pedes, yang daging-daging, yang berkuah-kuah, atau mungkin sampai bersantan-santan, nggak ada salahnya dong main ke sini ke Pasar Ciduknya. Banyak banget jajanan dan aku pilihnya yang crepes pelangi. Asli sih approve nggak pakai revisi. Dan you know what, ini tuh lumayan ngenyangin loh. Iya, secara kan ukuran juga super besar, hampir 3 kali muka Kiki tuh, saking gedenya foodies. Nih makan es kulkul, ternyata dalamnya jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Seru banget. Foodies, nggak expect ini jeruknya seasem ini, tapi ini enak ya. Jadi pas digigit itu bener-bener asem. Sampai sekarang tuh masih belum hilang asemnya. Tapi luarnya ini kan dikasih coklat manis ya. Jadi itu rasa yang berbeda gitu. Dalamnya itu super duper asem, terus luarnya tiba-tiba tuh manis. Aduh, nikmat banget deh. Wah, Kiki sampai berubah ekspresi loh saking asamnya ya guys. Tapi no peres-pereskop loh, ini beneran endul meskipun asam. Jajanan di Pasar Ciduk ini bukanya dari sore di jam 5 hingga tengah malam. Semuanya komplit, camilan biasa, makanan berat dari pedas yang asin, semuanya adinda. Pokoknya komplit. Wow, seru sekali nih. Ini walaupun tantin, tapi jiwa makan saya tuh menggebu-gebu. Kebab Arabic mah udah hits banget di Pasar Ciduk. Katanya sih sang owner tuh sempat kerja di Timur Tengah, jadi kayak resepnya bener-bener udah teruji lazis. Harganya start from 15.000 aja. Jadi bisa lah ya kita borong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan ya yang spesial ayam dulu ya. Enak banget. Pedas dan gurih. Oh, wah, ini enak banget nih ya. Kalau lagi malas makan nasi, makan yang berat-berat, tapi kalau mau kenyang, bisa cobain kebab di Pasar Ciduk Makassar. Rasanya pedas. Langsung gasnya nggak sini foodies yang lagi di Makassar yuk. Jam segini nih udah mulai rame foodies. Ingat kalau kesini perutnya kosongin dulu. Udah pasti kalap soalnya pengen jajan banyak. Sekalian bawa rantang belanja juga boleh loh. Biar nggak ribet gitu nenteng-nenteng. Yuk kita jajan yuk. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Dadah!
Foodies, ini tuh definisi wanita independen yang apa-apa dikerjain sendiri. Mulai nyiapin dagangan sampai motongin kelapa muda pakai golok gede ya serba sendiri. Kenal ini Kak Dara, owner dari A Coconut Ice Cream yang lagi viral banget di Blok M, Jakarta. Sampai-sampai Marco dan Farisa langsung gitu cinta. Eits, tapi kali ini biarin Marco yang nyoba ngebelah kelapa muda ya. Kak Farisa duduk manis aja dulu. Yuk Marco, cus kita cobain belah kelapa ala Kak Dara ya Foodies. Romli, Apa? hati-hati kalau motor. Nama saya bukan Romli, nama saya Marco Foodies. Aduh, susah banget ya, gue nggak jago. Gua ajarin aja ya. Silahkan. Ini ujungnya udah kepotong kan? Iya, Jatuh. gampang banget kayaknya. Caranya begini. Udah expert ya. Udah. Oh ya Foodies, di sini tuh emang khusus jualan kelapa muda aja ya. Kelapa mudanya fresh and super segar. Foodies, jadi juga nih ini kelapa murni banget tuh, fresh banget, langsung diambil dari pohonnya. Aduh, ya udah Foodies, kita minum di sana yuk. Fresh coconut udah mendarat di tangan Marco nih Foodies, tapi kayaknya masih ada yang kurang ya Foodies. Kurang si bintang utamanya nih, yakni coconut mixed fruit. Sekarang gantian Farisha yang kepoin gimana cara bikinnya ya. Cheers Farisha. Po, apa? Di sini aku mau dong cobain yang ice cream coconutnya, enak gak? Wah, jangan ditanya itu mah enak. Mau yang mana, coconut mana nih? Yang paling enak apa? Mixed fruit. Mixed fruit. Yeah. Oke, aku mau dong. Foodies, varian mixed fruit ini tuh komplitnya banget sih. Ada buah naga, strawberry, pisang, sampai alpukat madu yang teksturnya lembut dan rasanya manis. Ada komplit. Nah yang bikin makin ngiler pastinya es krim kelapa kopcor yang jadi signature banget di sini. Apalagi es krimnya itu bikin sendiri loh, alias homemade. Terus ada kelapa panggang juga nih Foodies. Dari kelapa yang diparut tipis-tipis terus dipanggang sampai kering dan wangi. Jadi deh toppingnya menggoyang lidah. Nah kalau yang varian coconut klasik itu nggak pakai isian buah-buahan ya. Jadi cuma es krim kelapa kopior plus kelapa panggang aja. Dua menu ini sama-sama nggak ada lawan lah Foodies. Ayo siapa yang udah ngiler? Kalau gitu nggak perlu nunggu lama lagi, langsung kita santap bareng. Skuy! Air kelapanya bener-bener manis. Gimana? Seger Seger nggak? banget, seger banget, hausnya hilang, semuanya hilang. Tapi perasaan kamu nggak hilang kan? Aduh, hilang. Mbak Elah, tuh aku salfok banget nih Foodies sama daging kelapanya. Saking lembutnya, gampang loh diserutnya tuh lihat. Tuh. Yes Foodies, emang gak salah lagi deh nih, kelapa muda yang oke itu kelihatan banget dari dagingnya yang mudah diserut. Teksturnya juga lembut, kenyal, dan gak terlalu tebal. Ciri lainnya nih Foodies, airnya bening, manis natural tanpa perlu ditambahin gula. Terus warna dagingnya tuh putih bersih, gak keabuan atau kuning gitu ya. Kalau fresh coconut aja udah senyegerin ini, bisa kebayang dong Foodies gimana dahsyatnya tuh yang varian pakai es krim. Duh, auto lumer di mulut dan jiwa gak sih? Foodies, es krimnya bener-bener manis. Gak kalah sama es krim yang lain yang biasa pakai pemanis buatan. Foodies, untuk kelapa parutnya juga lembut banget, bener-bener kenyal. Terus ini kelapa panggangnya juga crunchy. Nih, cobain. Enak banget deh kayaknya. Perpaduan yang sangat pas Foodies. Dan yang paling penting itu sehat banget Foodies. Apalagi buah kelapa itu penting banget buat tubuh kita. Foodies, ini enaknya dapet, sehatnya juga dapet. Coconut klasik ini benar-benar manteliti. Pokoknya pas disantap tuh bikin berasa lagi santuy di tepi pantai deh tuh. Padahal mah aslinya masih nongkrong di Blok M. Tuh Foodies, jadi sekarang aku mau cobain mixed fruit ice cream. Tuh. Nih ice creamnya. Kayaknya ada toppingnya tuh. Nah Foodies, jadi di sini tuh ada berbagai macam buah. Dari manis-manis ketemu sama asam segar, jadi klop banget. Rasanya nggak nabrak tapi justru bikin ketagihan. Ini sih fix deh, sekali nyoba langsung ngerasa harus kudu wajib balik lagi. Soalnya enaknya no kaleng-kaleng klop ya Foodies. Aku nggak expect sih.
kalau ini tuh bakal seenak itu. Jadi buah-buahannya sama kelapanya sama ice cream itu bener-bener matching banget. Tuh kan, pasti bakal approve semua nih karena emang selasis itu. Dan kalau soal harga nih ya foodies, nggak bakal bikin dompet nangis. Mulai dari 20 ribuan aja loh porsi kayak begini, ya worth it abis dong. Yes, Blok M tuh emang surga buat para pecinta kuliner dan jadi spot utama buat nongkrong malam mingguan. Makanya nih foodies langsung aja dateng cus ya ke A Coconut Ice Cream yang ada di Blok M Square, Jakarta. Ini tuh pilihan yang pas banget loh buat temen nyegerin malam minggu kamu. Cus kesini ya. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan Kita lagi deh. Ya, kurang gak sih? Kurang. Ayo, tambah lagi yuk. 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 Malam minggu, malam yang panjang, malam yang gak asik buat pacaran. Itu buat yang punya pacar. Kalau yang gak punya pacar, kemana? Foodies, jangan khawatir karena aku punya rekomendasi ini buat malam mingguan yang jomblo ataupun yang punya pacar juga boleh. Malam mingguannya sama Pikachu dan juga Totoro. Ini bukan cuma gemes Foodies, tapi juga mengenyangkan dan juga lezat sekali. Karena kita lagi ada di Epicure Burger. Betul teh? Betul. Bandung emang gak pernah kehabisan ide kayaknya ya buat temenin malam mingguan kita foodies dari makanan berat, ngopi cantik sampai burger yang disulap jadi gemes kayak begini. Yap, roti Pikachu dan kawan-kawannya yang lucu ini semuanya homemade loh, alias digambarin sendiri satu persatu. Wah, keren banget gak sih? Aduh, sakit kata Pikachu-nya gitu, Foodies. Nah, setelah itu, wow, memang kelihatan ya kalau roti yang homemade gitu, jadi kelihatannya tuh kayak memang empuk gitu ya, Teh? Betul. Oke, lalu? Oke deh, roti burgernya dipanggang dulu ya foodies sampai warna rotinya kecoklatan dan aroma margarin yang udah diolesin mulai keluar. It's time to plating foodies. Pakai selada, tomat merah, dan ini semuanya fresh. Dari warnanya aja udah kelihatan menggiurkan ya. Dan ini kita kasihkan topping Saus truffle. saus truffle. Saus truffle itu ada jamur-jamurnya gitu ya? Iya, betul Kak. Oke. Beef patty di sini nggak main-main loh foodies. Ini bukan patty frozen yang tinggal digoreng loh, tapi beneran homemade dan juga fresh banget. Dan yang paling penting nih, full daging sapi. Pas di torch bareng sama keju slice di atasnya, wih aromanya mantep pol. Keju meleleh dan dagingnya matang sempurna. Belum lagi ditambah sama nanas panggang di atasnya yang bikin sensasi burger lebih seger. Ini dia taste of truffle-nya si Pikachu, gemes banget kan foodies. Makanya nih kalau yang lagi jomblo jangan khawatir, malam mingguan sama dia aja. Selain unik, lucu dan juga bikin kenyang foodies. Selain menu Taste of Trouble dengan roti Pikachu yang gemes, Rizal juga nggak mau ketinggalan nih buat cobain yang versi Totoro foodies. Varian American Dream dengan pelengkap cemilan corn ribs dan juga potato wedges yang crispy. Aduh, ini sih menggugah selera banget ya. Jadi makin gak sabar kan? Kita cobain yuk. Pika, maaf ya aku gigit kamu. Kita breakdown satu-satu foodies. Ya. Nih, yang pertama, paling bawah rotinya lembut karena dia memang homemade. Pada saat tadi kita bakar pun kelihatan banget kalau ini memang rotinya roti premium foodies dan betul-betul homemade. Lalu yang kedua nih, sayurannya tuh fresh banget, ada selada dan juga tomat. Lalu berikutnya, ini ada beef, beefnya juga gurih, kemudian dia betul-betul beef premium dan ini nih, Australian cheese-nya juara banget, cheesy, creamy, pas di toast gitu, keluar tuh wanginya foodies. Ukurannya juga nggak main-main nih foodies, lumayan gede, jadi makan satu porsi aja udah bikin perut aman dan nyaman. Oh iya foodies nggak perlu khawatir, semua menu di sini sudah bersertifikat halal. Akhirnya foodies, last but not least, si Totoro yang menggemaskan nih. Ini varian Wonderful Chicken Sandwich. Sesuai namanya, kalau yang ini isinya ayam crispy ya foodies. Ini ayamnya crunchy banget foodies. Kemudian dia rempahnya juga kuat banget di ayam ini foodies. Jadi kita taruh ini aku pikir dia sandwich yang light, yang anak muda, yang anak-anak banget gitu. Tapi ternyata rasanya juga dia padat gitu ya. Chickennya juga besar, kemudian dagingnya juga fresh.
garing di luar, juicy di dalam. Mantep banget. Gimana nggak mempengen coba kalau semuanya selazis itu? Burger udah pasti approve, camilannya juga approve banget nih. Kayak yang satu ini nih, foodies sea corn ribs dan potato wedges. Foodies pokoknya dimakan receh, ingetin lagi ya. Kalau yang masih bingung buat malam mingguan, mau ngedate di mana atau mau nongkring-nongkring di mana, just tancap gas ngeng aja ke Epicure Burger yang ada di Jalan Laswi nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Pika, kita ketemu lagi. Nah. Kapan lagi makan view-nya laut? Makanannya cuma 10.000. Biasanya kalau dapat view laut, makanya KPKP mahal. Tunggu dulu. Aduh, Budis. Ini kok kayaknya agak berbeda nih, Pak. Hah? Iya. Saya ngeliatin Bapak ini kayaknya dia jualan apa ini, Pak? Saya lihat dulu ya, Pak ya. Boleh, silakan. Nasi campur sambal ijo, tiada ucapan seindah beli dong. Ya aku pikir nasi campur sambal ijo. Beli dong dagangan Ambo. Nah, kan bisa juga tuh. Ternyata ini bukan di Padang, tapi ini aku lagi ada di Gili Trawangan. Foodies, nasi campur beli dong Pak Zakaria ini emang jadi inceran warga yang mau makan kenyang, receh tapi enak. Salah satu spesialitinya adalah nasi lauk dengan cabai hijau. Iya, karena Gili Trawangan didominasi sama turis internasional, jadi meskipun pedas dan local food yang beli nggak hanya warga atau turis lokal aja, bule-bule juga pada doyan nih Foodies. Dengan lauk macam ini Rp10.000 saja. Rp10.000. Budis bisa lihat ya. Boleh Budis dilihat bisa nih, lihat. macam ini. Ini ada telur, ada tahu tempe. Halo. Oh, anaknya. Mau sambal halo. lah. Sambal Ini, mau. Husband. Oh, oke. Halo. Where you from? Udah pinter dia ngomongnya Belanda. 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 Pantesan ini hasilnya. Mau juga? Boleh. Satu aja Boleh. Cukup nih, cukup. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Thank you, enjoy, happy holiday. Iya, sama-sama, thank you. Luar biasa loh. Pakai telurnya. Foodies, FYI aja nih, nasi campur beli dong Pak Zakaria ini bisa ludes dalam 3 jam aja loh. Berangkat jam 7 pagi nih, jam 10 pagi 50 porsi udah pasti ludes. Wait away. Nanti pas makan siang baru ada kloter siang dan habisnya juga sama. 3 jam aja tuh paling. Jadi makin penasaran kan dengan rasanya? Ya udah kita langsung cobain aja yuk. Ini semua bismillahirrahmanirrahim ya, nama juga Islands Life ya. Kita makan pakai tangan lah. Nasinya panas. Ini tempenya, bumbunya meresap loh. Ini tempe gulai bener ya Pak ya? Benar. Tempe gulai, ya. Tapi gulainya itu bukan yang tipikal yang santan yang kayak creamy gimana gitu, yang enak gitu, enggak. Ini santannya pas, jadi tempenya tuh gulainya pas. Ini dengan sambalnya ya, tuh kan dia nasi sambal hijau kan, nasi campur sambal hijau. Jadi kita cobain sambal hijaunya. Sambal hijaunya enak, nggak terlalu pedas gitu. Karena mungkin memang di sini memang banyak bule juga, jadi mungkin bapaknya sengaja bikin nggak terlalu pedas biar bule juga makan gitu. Foodies, cabai hijau yang dipakai Pak Zakaria tuh gabungan cabai hijau besar dan cabai hijau rawit. Makanya rasa pedasnya nampol tapi tetap sopan. Tapi nih yang terpenting, aroma cabai hijau itu punya ciri khas tersendiri, tahu kan? Yang bikin nafsu makan jadi makin lahap nih Foodies. Selain sambal hijaunya, ikan goreng bumbu pedasnya juga juara. Ikan yang dipakai adalah jenis ikan layang yang punya tekstur padat dengan rasa manis gurih, cocok banget dengan paduan sambal pedas asamnya. Nikmatnya. Nah, nasi bungkus isi ikannya udah kita cobain, ini approve lazisnya ya. Oke deh, cus, sekarang kita bongkar bungkusan kedua, nasi campur isi ayam. Mau?
Enak loh. Enak loh ini nih. Definisi comfort food. 10.000 kenyang. Udah dapat nasi anget kayak gini. Sambal pedes-pedes, apalagi orang Indonesia pasti suka pedes-pedes. Pedesnya dapat, nikmatnya dapat, semuanya enak dengan pemandangan yang luar biasa. Kapan lagi makan? View-nya laut. Makanannya cuma 10.000. Biasanya kalau dapat view laut, makanya KP-KP mahal. Foodies, sayur buncis yang dimasak gurih, telur bulat yang digoreng garing, tempenya dimasak gulai sampai pedasnya sambal hijau yang nikmat bercampur dalam mulut. Ini rasanya lazis. So Foodies, kalau kalian liburan ke Gili Trawangan dan mau makan menu rumahan dengan rasa enak tapi harganya receh, langsung aja ya cus cari nasi campur Belidong, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Pak, udah Pak, Bapak aja yang pegang itu, saya yang bawa ini aja boleh ya? Oke, saya yang bawa ya. Ini gimana? Jangan tarik ini. Oh, jangan ditarik. Oke gitu. Beli dong.